Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak hebat angkatan 10. Perkenankan, nama saya Indra Astuti dari SD 001 Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, untuk memaparkan tugas 1.1 A.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 1.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan hendaklah berpihak pada murid. Jadi, apapun yang dilakukan guru di dalam pendidikan haruslah berorientasi pada murid, dan murid. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis nasional yang kemudian jadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Beliau juga pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para kiai maupun orang-orang Belanda di Yogyakarta. Beliau sekarang dikenal dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Atas kiprahnya memajukan pendidikan anak bangsa, membuat hari kelahiran pada tanggal 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu kepada anak, sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala aspek kekuatan kodrat anak untuk dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan pendidikan, dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan erat dalam kemajuan peradaban pendidikan di Indonesia. Filosofi menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada dua, pendidikan kebudayaan dan asas perubahan. Yang pertama, pendidikan memiliki kaitan erat dengan kebudayaan bangsa. Untuk dapat mencapai peradaban pendidikan dan kebudayaan yang bangsa Indonesia impikan, pendidikan adalah fondasinya. Yang kedua, perubahan. Pendidikan dan kebudayaan hendaknya terus bergerak, berubah ke arah positif, mengikuti perubahan kodrat alam dan kodrat zaman, serta bisa menerima segala kodrat dasar dan keunikan dari peserta didik yang berdasar pada nilai kemanusiaan untuk dapat menjawab segala tuntutan zaman yang terus berubah. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang juga menjadi semboyan bagi bangsa Indonesia turut peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, guru memberikan contoh atau teladan yang baik bagi muridnya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, guru membangkitkan semangat dan motivasi kepada muridnya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, guru memberikan dorongan atau arahan kepada muridnya. Trilogi ini juga yang menjadi pedoman bagi para pendidik untuk terus berkembang, bergerak, berubah, menyesuaikan diri dalam mendidik peserta didik dengan terus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Tiga hal juga yang penting dalam transformasi pendidikan di Indonesia adalah prinsip perubahan. Pendidikan hendaklah selalu melakukan perubahan, menyesuaikan perubahan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 asas perubahan disebut asas trikon. Asas trikon terdiri dari atas, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa diambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Seperti pada era digital saat ini yang memudahkan para guru dan siswa untuk dapat mempelajari ilmu dari mana saja dan kapan saja. Sedangkan asas konsentris
Artinya, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan pada kebudayaan bangsa. Apa yang harus berubah? Yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi menurut Ki Hajar Dewantara itu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti itu artinya tenaga. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan hendaknya berkembang secara seimbang antara budi dan pekerti untuk menumbuhkan kesempurnaan budi pekerti dan kebijaksanaan dalam diri anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik diibaratkan seorang petani. Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah dan memelihara tanaman padi. Akan tetapi, ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Dari analogi ini dapat diartikan bahwa pendidik dapat memperbaiki laku atau karakter, akan tetapi tidak bisa mengubah kodrat dasar dari anak itu sendiri. Berikut ini kegiatan aksi nyata yang dilakukan di sekolah yang menunjukkan implementasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pendidikan yang berorientasi pada murid, memandang hormat terhadap peserta didik, dan berpihak pada murid, sehingga baik pendidik dan peserta didik dapat dengan merdeka melakoni pendidikan di Indonesia. Sedangkan Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara menuturkan belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tentu tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang tentunya akan dihadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat murid mengikuti program yang disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusinya agar terciptanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, menggunakan model atau metode yang bervariatif agar murid nyaman belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti seminar atau workshop untuk meningkatkan keterampilan dalam memahami pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, beri contoh teladan yang baik pada murid. Terima kasih. Semangat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.